Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan melanjutkan alur donghua yang berjudul Menki Shisen episode ke-5 dan ke-6. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Ye Jin Suan tengah diculik oleh seseorang. Ternyata yang menculik Ye Jin Suan merupakan ketua satu. Saat itu juga ketua satu akan menyiksa Ye Jin Suan dengan besi panas yang akan ditempelkan ke kulit Ye Jin Suan. Ternyata ketua 2 menyandra Ye Jin Suan di tempat tersembunyi milik ketua 1 dan 2. Ternyata tujuan mereka menculik Ye Jin Suan untuk menanyakan apakah benar Xia adalah mata-mata. Oleh karena itu, ketua 1 membuat Ye Jin Suan mengakui apakah fakta tersebut benar atau salah. Ye Jin Suan sudah memberitahu fakta yang sebenarnya tentang Xia, bahwa dialah bukan mata-mata, tapi ketua 1 tidak percaya dan telah meyakini jika Xia adalah mata-mata yang sesungguhnya. Ia pun tetap menganggap Xia itu adalah pengkhianat. Awalnya ketua 1 dan 2 ingin menakuti Ye Jin Suan, tapi karena tentara kaisar datang ke kamp perbatasan mereka, ia pun berniat untuk membunuh Ye Jin Suan. Di sini Ye Jin Suan nampak ketakutan, tapi ia lebih khawatir kepada Xia. Ternyata ketua 1 dan 2 telah mengutus Han Wo untuk membunuh Xia di perbatasan. Ketua 2 pun segera melancarkan aksinya dengan menghunuskan pedang ke arah Ye Jin Suan. 让你告个别吧，动作快点。Adegan berpindah di kamp perbatasan. Tiba-tiba saja salah satu prajurit dikejar oleh seseorang, dan saat tiba di kamp perbatasan ia pun sudah terbunuh. Ternyata saat itu yang membunuh salah satu prajurit dari kelompok Xia adalah Han Wo. Peperangan dimulai ketika 3 prajurit yang telah gugur. Setelah itu Xia mengisyaratkan untuk siap siaga menyerang pasukan Han Wo. Kini pertarungan antara dua kubu pun terjadi. Mereka mengalahkan dengan pedang dan jurusnya masing-masing. Tiba-tiba saja pertarungan berhenti ketika ada salah satu pasukan yang terbunuh. Saat itu juga Han Wo mengeluarkan pedangnya untuk mengalahkan Xia. Karena menurutnya Xialah yang menjadi lawan yang sepadan dengannya. Saat itu juga Xia langsung menyerang Han Wo dengan pedangnya. Pertarungan pun terjadi sangat alot. Tak disangka akibat dari pertempuran itu mengakibatkan tangan Han Wo terluka, bahkan mengakibatkan tangannya putus. Di saat Han Wo sudah lemas karena tangannya putus, Paman Song juga ingin ikut menyerang Han Wo dengan pedangnya. Namun seketika Han Wo berkata jika ia masih bisa berguna jika ia tidak jadi membunuh Han Wo. Di sini Han Wo sedang membuat sebuah perjanjian agar dirinya bisa ditukar dengan Ye Jin Suan yang saat ini sedang disandra di dalam penjara yang diawasi oleh ketua 1 dan 2. Xia yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Ditambah lagi Han Wo menjelaskan dalam waktu 4 jam Xia akan dibunuh oleh ketua 1. Tapi saat Xia mendengarkan permintaan Han Wo untuk melakukan pertukaran, Xia pun malah diserang oleh Han Wo. Namun dengan sigap Xia dapat menghindari serangan itu. Namun siapa sangka Han Wo berhasil melukai bagian perut Xia. Xia pun memerintahkan para pasukannya untuk menyelamatkan Ye Jin Suan. Akibat dari luka tusukan bagian perut membuat dirinya pingsan. Kembali ke Ye Jin Suan, terlihat semua ikatan yang mengikat dirinya terlepas. Ye Jin Suan merasa senang sekali karena kini ia dapat meloloskan diri. Namun siapa sangka ia malah masuk ke dalam penjara yang sudah tergembok. Ye Jin Suan kemudian memiliki ide untuk membuka gembok tersebut dengan jepitnya. Di tempat pertempuran kini sudah tiba rombongan dari kerajaan Xia. Aku jelasin dulu ya, ternyata Xia ini merupakan mata-mata juga untuk memata-matai desa bandit.
Ia sengaja menyamar sebagai ketua 3 dan akan menyerang desa bandit tersebut berada. Xia ini merupakan salah satu pangeran dari kekaisaran yang ada di sana. Oke, namun masalah baru muncul. Sebagian para pasukan kekaisaran diperintahkan untuk mencari Ye Jinsuan. Sebagian lagi akan menyerang desa bandit. Kita pindah ke Ye Jinsuan. Ia terlihat sedang berjalan-jalan untuk mencari Xia. Benteng tempat para bandit tinggal pun porak-poranda akibat serangan dari pasukan kekaisaran. Di sini Ye Jinsuan berlari ke arah desa karena takut terjadi apa-apa dengan Xia. Ia pun bertanya kepada salah satu warga desa yang lari karena kini desanya telah dibantai. Di sini Ye Jinsuan diberitahu bahwa Xia masih hidup dan warga desa tersebut malah menyalahkan Xia atas kehancuran desa ini. Ia menyalahkan Xia karena menganggap Xia adalah mata-mata kerajaan karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketua 3 yang selama ini warga desa hormati sedang berdiri bersama dengan pasukan kekaisaran. Ye Jinsuan pun senang melihat kabar bahwa Xia masih hidup. Walaupun begitu, ia pun tiba-tiba lari karena warga desa menyurakinya karena selama ini ia dekat dengan Xia. Scene pun berganti saat Xia terlihat lemah karena luka tersebut. Di sana ia bersama dengan bawahannya dan bersama dengan Paman Song. Ternyata Paman Song ini merupakan tangan kanan Xia. Walaupun begitu, ia pun masih terlihat baik-baik saja dengan keringat yang bercucuran dari mukanya. Saat sedang mencari Xia, tiba-tiba saja Ye Jinsuan secara tidak sengaja mendengarkan fakta baru yang ternyata Xia itu adalah seorang bangsawan, seorang yang mulia. Xia adalah seseorang yang benar-benar menyamar sebagai ketua 3. Di sini bawahan Xia memberitahukan jika ia sudah mengirimkan pasukannya untuk mencari keberadaan Ye Jinsuan. Karena mereka mendapatkan informasi jika ternyata Xia ingin menikahi wanita tersebut. Mendengar perkataan itu, Xia pun menjadi terkejut. Ia mengatakan jika ia tak akan menikahi Ye Jinsuan. Ye Jinsuan yang masih bersembunyi pun mendengar percakapan itu. Ia tak menyangka jika Xia yang ia kenal selama ini ternyata hanya berpura-pura menyukainya. Xia yang sudah ia anggap sebagai calon suaminya ternyata hanya bersandiwara. Tak kuasa mendengar percakapan mereka, akhirnya Ye Jinsuan pergi meninggalkan mereka. Saat Ye Jinsuan akan pergi, tiba-tiba saja ia melihat Bibi Jiang yang sedang disandra oleh ketua 2. Ketua 2 meminta untuk Ye Jinsuan menyerahkan diri. Jika Ye Jinsuan menyerahkan diri, maka Bibi Jiang akan dilepaskan. Karena Ye Jinsuan sudah merasa putus asa, ia pun akhirnya menyerahkan diri kepada ketua 2 supaya Bibi Jiang tidak jadi dibunuh. Saat itu juga ketua 2 memerintahkan Ye Jinsuan untuk mengikutinya. Kini mereka telah sampai di ujung jurang. Ia menanyakan kepada ketua 2, siapa anggota kerajaan yang telah mengirimkan dirinya ke para bandit. Karena ketua 2 inilah yang telah merencanakan semuanya, termasuk Ye Jinsuan yang akan dijodohkan kepada Xia. Ketua 2 akan memberitahukan yang sesungguhnya saat mereka sudah sampai di perahu. Namun sayang, tak berselang lama para pasukan kekaisaran yang telah diutus untuk mencari keberadaan Ye Jinsuan malah membunuh ketua 2 dengan anak panah. Di sini ketua 2 ingin menyelamatkan Ye Jinsuan. Ia telah mempersiapkan sebuah kapal untuk Ye Jinsuan pergi. Dan siapa sangka ternyata yang telah melepaskan ikatan Ye Jinsuan yang disandra merupakan ketua 2. Jadi selama ini ia terlihat sangar hanya sebagai kedok saja untuk bekerja sama dengan ketua 1. Kita pindah ke Xia. Ia terlihat sedang galau karena kini ia selalu teringat oleh bayang-bayang Ye Jinsuan. Kita pindah ke Ye Jinsuan. Kini ia sudah selamat. Ye Jinsuan nampak sedang berada di sebuah pinggir sungai karena ia akan menuju ke suatu tempat. Ia kini tidak memiliki apa-apa, bahkan uang saja pun ia tidak punya. Ia pun memohon kepada petugas kapal supaya ia diberikan tumpangan gratis. Tak lama muncul sosok laki-laki yang ingin naik perahu juga untuk menyeberang ke pulau sebelah. Ia bernama Jing Helian, kita panggil saja Helian. Di sini ia mengganti nama menjadi Lia Yao.
Di tengah perjalanan, ia bercerita jika ia ingin sekali pergi ke tempat itu untuk mencari tahu sebuah resep rahasia sup lotus. 入口肉酥味美，甜而不腻，清香爽口。 Kini mereka sudah sampai di tempat tujuan. Namun tempat tersebut nampak sepi, tidak berpenghuni. Liayao melihat-lihat rumah tersebut. Ia terkejut karena ada sosok yang menarik tangannya dan mengatakan jika di dalam tubuhnya kini ada racun yang berbahaya. Paman tua ini tinggal bersama dengan putrinya. Paman tua ini merupakan seorang tabib. Ia juga meramal jika sosok laki-laki yang bersama dengan Liayao juga memiliki racun dalam tubuhnya. Makanya akhir-akhir ini ia merasa tidak enak badan. Liayao dan Helian kini tengah mencari lotus di sebuah danau. Namun saat mereka sedang mencari lotus, ada sosok monster yang akan menyerang mereka. Dengan sigap, Liayao memukulnya. Namun siapa sangka ternyata itu merupakan petugas kapal yang mengantarkan mereka. Karena mereka ini belum membayar, padahal mereka sudah diantar sampai di tempatnya. Di sisi lain, Liayao yang telah mendapatkan lotus akan bersiap-siap untuk memasak. Tak lupa, ia pun menguci rambutnya dengan ikat rambut andalannya. Bahan-bahan ia campurkan dengan sepenuh hati. Kini masakannya sudah jadi dan siap dihidangkan. Helian yang mengetahui masakan Liayao sudah jadi akhirnya mencicipinya. Saat suapan pertama, ia merasakan takjub karena rasa lotus yang pahit saat ia makan tidak terasa pahit sedikit pun. 莲子苦涩的味道全都没有了，取而代之的是像雨后荷塘一样的舒适清新的甜香。可是为什么蜜酒中的莲子似乎又消失不见了？不对，是隐藏起来了。 Putri dari paman ini juga menambahkan jika hidangan yang dibuat dengan kasih sayang akan memiliki rasa yang sangat lezat. Nah, tunggu kelanjutan Menkisisen episode ke-7 dan ke-8 hanya di channel Devina Story. Xie xie.